Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Faris, teman ngobrolin film tiap malam. Kali ini gue akan mereview film horor Amerika, guys. Ini buatan dari diproduksi oleh Blumhouse dan disutradarai oleh Jeff Wadlow. Judulnya adalah Imaginary. Dan film ini menceritakan tentang teman imajinasi gitu ya, dalam bentuk boneka. Jadi kan biasanya anak-anak kecil suka punya teman imajinasi di bonekanya gitu lah, yang suka diajak ngomong. Nah, teman imajinasi ini dia itu bisa dibilang apa ya, punya rasa dendam lah ke pemiliknya yang sekarang sudah dewasa. Nah, pemilik yang sudah dewasa ini namanya si Jessica yang sudah dewasa ini, dia sudah menikah dan memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya itu, di mana si boneka teman imajinasi itu dulunya mereka suka bermain bersama gitu. Nah, ketika dia balik ke rumah lamanya, si boneka teman imajinasi ini jadinya meneror dia lah, karena dia merasa ditinggalkan, intinya gitu guys. Jadi dia kayak pengen balas dendam gitu ke Jessica-nya karena sudah ditinggalkan sendiri di rumah itu gitu. Dan itu premisnya sih ya. Cuma untuk filmnya sendiri gimana? Jujur ketika pertama kali pas gue nonton gitu keluar bioskop, gue suka sih, kayak filmnya tuh fun, dan gue sedikit kaget ketika gue ngeliat ratingnya di Rotten Tomatoes sama IMDb itu lumayan rendah gitu ya. Jadi bilang cukup rendah lah, di Rotten cuma 33% guys. Dan gue pas itu rada kaget sih, emang sejelek itu ya apa selera film gue sekarang sudah menurun gitu. Tapi ya bodo amat lah ya, gue mah nggak terlalu peduli sama rating, yang penting gue nonton seru gitu. Dan gue merasakan itu di film ini. Ya pastinya nggak perfect gitu ya filmnya. Ya setelah nonton gitu ya, dan melihat jump scare-nya, terus juga ceritanya gitu-gitu, menurut gue seru sih. Semua film ini fun bro. Ya meskipun pastinya lu tidak bisa menganggap ini terlalu kayak serius banget film yang apa ya, membahas apa psikologikal terlalu dalam. Meskipun ada di sini kayak mental gitu yang dibahas ya, karena berhadapan dengan pokoknya ada tragedi yang terjadi lah di keluarganya, backgroundnya gitu, yang nanti lo akan lihat sendiri pas nonton. Tapi ya itu sih yang gue tangkep ya, dan ketika nonton gitu seru banget sumpah. Mungkin secara ini kayak apa yang minusnya gitu ya, ada yang gak masuk akal ya. Ada beberapa, kayak misalkan ada satu momen yang gue spoiler sebenarnya, cuma ada satu momen jump scare gitu ya, yang tiba-tiba jump scare itu apa ya, memasukkan satu karakter ibunya dari si anak gitulah, adalah pokoknya nanti kalau kalian nonton pasti kalian ngerti. Dan itu scene itu cuma untuk jump scare doang gitu, nextnya tidak dibawa kemana-mana lagi gitu lah. Mungkin ada beberapa adegan yang seperti itu gitu, yang jump scare-nya apa ya, maksudnya ada karakter yang nongol dan tidak dibahas lagi, atau ada suatu kejadian atau plot yang nongol tapi ntar tidak dibahas lagi di scene-scene berikutnya atau sampai di ending gitu. Mungkin minusnya ada seperti itu ya. Cuma menurut gue yang seru dari film ini adalah film ini sangat kreatif sih. Gue suka banget sumpah, dari creature-nya, makhluknya gitu ya, monsternya bisa dibilang lah. Karena kan ceritanya di film ini teman imajinasi itu bisa mengambil apa ya, bisa mengambil sosok apapun lah yang mereka mau gitu. Dan itu lumayan keren sih. Terus juga ada cerita background karakter Jessica, kayak dulu kecilnya dia tuh kena trauma gara-gara ya bermain dengan si teman imajinasi ini, yang menyebabkan dia punya trauma lah, jadinya melupakan kejadian masa kecilnya. Itu lumayan keren sih. Dan mungkin untuk sebelum kalian nonton, kalian harus tahu juga kalau film ini akan rada gila gitu dari segi apa ya, dari segi supranaturalnya, karena mereka kayak masuk real lah gitu. Dia itu real, ada sosok makhluk atau entitas yang asli itu yang memang berusaha untuk mencelakai kita. Jadi ini bukan bagian dari otaknya si Jessica doang, karena nanti karakter-karakter yang lain juga ngeliat gitu. Intinya begitulah, karena akan segila itu nanti di endingnya sih menurut gue, ketika Anda bisa dibilang masuk ke alam imajinasinya. Itu keren banget sih. Kalau dari segi jump scare-nya juga menurut gue banyak yang kreatif sih, meskipun kayak apa ya, build up-nya kreatif, tapi ketika jump scare nongol itu klise atau see that coming, kita tahu lah antisipasi akan seperti apa. Cuma build-nya lumayan keren sih. Kayak contohnya ada yang ngejar apa, tali boneka kan kalau ditarik ada suaranya gitu kan, ceritanya lagu atau apa.
Nah ketika talinya itu diinjek, kan kita kayak udah mampus udah nggak bisa kabur kemana-mana, tapi ternyata beruang yang nyamperin. Itu keren sih, di trailer nanti gue kasih lihat, lumayan seru. Terus juga jump scare banyak yang antisipasi lumayan lama gitu loh, jadi kita kayak aduh kapan nih keluar, dan atmosfernya lumayan serem sih. Jujur pertama kali kayak nonton, gue kan masuk bioskop kayak dikasih sequence horror pertama gitu ya, kayaknya nggak akan serem nih karena kan cuma boneka beruang gitu ya, paling ya apa sih cuma suara atau mainin kamera dan timing. Tapi ternyata atmosfer yang dibangun cukup seram sih menurut gua, apalagi ada scene yang di tempat tidur itu ya, yang dia ngelongok ke kolong tempat tidur. Wah itu gila sih, itu gue bener-bener ngeri bro, dan gue lumayan salah. Gue kira gue tidak akan sengaja mengkerinyitkan mata. Biasanya kan kalau gue takut dikagetin, gue selalu tutup mata kecil gini kan, cuma ngeliat kayak setengah layar gitu loh. Ternyata di film ini gue kayak gitu juga bro, jadi lumayan ngeri gitu jump scare-nya. Terus kalau dari segi acting sih sebenarnya ya oke aja sih, nggak ada yang buruk gitu. Cuma ya tadi sih mungkin kayak banyak plot, gue mungkin mengerti beberapa kritiknya gitu ya, kayak banyak plot yang tiba-tiba terjadi begitu saja. Kayak bapaknya, gue aja dari awal tuh nggak tahu sebenarnya bapaknya kerjanya apaan cuy, si suaminya si Jessica ini. Kayak terus tiba-tiba suatu hari gitu ya, ketika ini lagi intensnya gangguan dari si beruang, tiba-tiba besok gue mau tur ngeband lu ya lu. Gue kayak nggak tahu dia ternyata anak band gitu loh, nggak dijelaskan gitu karakter dari awal. Mungkin kayak gitu sih, minor kritik lah kalau gue dari film ini sebenarnya, karena gue jujur have fun banget nontonnya sih. Kayak pas di endingnya apalagi menurut gue itu benar-benar intens, kreatif, seru juga gitu. Terus juga ada twist-twistnya sedikit, menurut gue sangat fresh sih. Dan ini kayaknya ya kalau dibandingin sama film Blumhouse sebelumnya si Night Swim ya, gue jauh lebih prefer ini sih menurut gue ya. Itu meskipun ya tadi banyak kurangannya. Terus juga di ending yang gue kritik sedikit, mungkin mereka terlalu buru-buru, terlalu cepat untuk mereveal sebuah twist itu kali ya. Itu ntar akan ada sebuah twist di ending, dan menurut gue agak sedikit terburu-buru untuk melakukan twist itu, karena menurut gue bisa lah dilamain sedikit lagi. Jadi ketika itu di twist kita dapat shock factornya gitu, dapat kagetnya lebih, wah anjir gitu. Tapi lumayan keren twistnya menurut gue. Tapi ya itu, karena mereka terlalu cepat melakukan itu, kita jadi kayak belum sempat menangkap, memproses semua kejadian yang sebelumnya. Tiba-tiba dikasih twist itu, jadi kayak kita ya belum bisa ngasih reaksi yang tepat lah intinya. Tapi keren sih film, gue suka guys sumpah. Kalian coba aja lah. Biasanya reviewnya jelek sih, ini gue nggak dibayar atau apa ya, gue cuma nonton dapat undangan untuk screening, jadi ini review pure jujur gitu loh, nggak ada paksaan untuk review bagus sama sekali. Tapi gue rada kaget sih dapat nilainya cukup jelek gitu, karena ini menurut gue fun, super fun untuk sebuah film horor yang lumayan banyak jump scare-nya, dan menurut gue kreatif. Dia bikin apa sih, mitosnya cukup kreatif gitu ya. Terus banyak momen-momen menyeramkan yang kreatif juga gitu. Seru sih menurut gue. Oke lah, bisa jadi rekomendasi banget nih buat gue, karena kalau kalian yang suka nonton film horor, terutama film horor Amerika yang memang supranaturalnya lumayan kreatif gitu, yang jadi nggak cuma setan-setanan doang, dia bisa ngambil kayak teman imajinasi. Ini cocok banget sih menurut gue. Kalian wajib nonton lah kalau suka film-film horor Amerika yang nggak setan-setanan gitu. Oke, dari gue nilainya berapa ya? Mungkin 4 sih, karena jujur gue bener-bener menikmati film ini gitu dari awal sampai akhir gitu ya. Antara 3 atau 4 ya, gue kasih 4 lah. Gue suka sama endingnya, gue suka sama penggambaran dari alam imajinasi, penggambaran dari harus melakukan ritual ini segala macam. Itu seru sih, lumayan seru guys. Oke. Jadi kalian yang sudah nonton boleh juga komen-komen apa kalian suka atau tidak suka dengan film ini, apa kalian setuju dengan saya atau setuju dengan Rotten Tomatoes atau IMDb yang ratingnya lumayan rendah. Jadi thank you semua yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode Sinema Tengah Malam berikutnya. Bye bye.